Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar IPA tentang respon tumbuhan atau gerak tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, tapi ini kita ulang lagi ya. Oh ya, udah pada doa belum? Yang belum doa harus berdoa dulu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tumbuhan memberi tanggapan terhadap lingkungan? Berhubung lingkungan itu memberi respon, maka tumbuhan akan memberikan tanggapan. Nah, tanggapan itu berupa apa? Tumbuhan ini melakukan gerakan sebagai upaya tanggap terhadap kondisi lingkungan. Nah, responnya kayak apa sih? Gerakannya kayak apa? Kita bahas lebih lanjut. Nah, misalnya kayak ini, putri malu. Disentuh terus malu-malu jadi nguncup. Nah, ini nama latinnya putri malu apa ini? Mimosa pudica. Nah, ini salah satu bentuk gerak tumbuhannya. Nah, gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan arahnya dan sumber rangsangannya. Yang pertama itu ada gerak tropisme ini. Tropisme itu apa? Gerakan yang ditentukan oleh arah asal. Jadi nanti dia bergeraknya itu menuju atau menjauhi asal rangsangannya. Terus kemudian ada gerak nasti lah. Kalau gerak nasti ini nggak ada hubungannya antara gerakan dengan arah rangsangannya. Sementara taksis ini adalah berpindah tempat nih ya. Nah, berpindah tempat sebagian atau seluruh tumbuhan. Jadi kalau tropisme tadi sesuai asal rangsangan, terus kalau nasti tidak ada hubungannya dengan arah rangsangan, kalau taksis itu berpindah tempat. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, stimulus atau rangsangan. Stimulus adalah wujud rangsangan. Nah, bentuk wujud rangsangan ini ada apa aja sih? Nah, ini cahaya itu nanti istilahnya foto. Jadi kalau semua foto itu mesti cahaya. Ada fototropisme, ada fotonasti. Kalau air itu hidro, kalau kayak gravitasi nanti namanya geo, kalau sentuhan nanti namanya tikmo, temperatur nanti namanya termo, termo ya bukan termos ini. Kemudian kemo itu nanti zat kimia. Nah, yang pertama ini tadi lihat nih, tropisme, menjauhi atau mendekati stimulus atau rangsangan. Contohnya apa aja nih? Seret. Nah, ini. Fototropisme ini lihat nih. Nah, batangnya bengkok ke arah sumber cahaya. Ini kan dilubangi. Nah, ini bergerak ke arah sumber cahaya. Mendatangi kan, makanya gerakannya sesuai dengan arah rangsangannya. Fototropisme. Geo ini akar tumbuh ke bawah karena gaya gravitasi, ditarik gaya gravitasi makanya dia tumbuhnya ke bawah, makanya namanya geotropisme. Ini tikmo itu sentuhan tadi. Ini contohnya di tanaman menjulur karena dia bersentuhan dengan si penyangga ini, makanya dia menjulur dan merambat mengikuti penyangganya. Nah, kemudian ada ini hidro itu apa? Air. Nah, ini lihat ini, akarnya tumbuh mendekati sumber air. Kemudian ada kemotropisme. Kemo tadi yang zat kimia. Nah, ini diberi pupuk, diberi air. Nah, dia tumbuh mendekati. Nah, ini setelah beberapa hari, awalnya kan akarnya bentuknya kayak gini ya. Nah, setelah ini diberi pupuk dan diberi air, nah lihat ini akarnya kan tumbuh menyamping untuk menyerap pupuk dan air ini. Nah, gerak apakah ini? Ya, kita lihat ini. Batangnya bengkok ke atas, berarti ini juga bengkok ke atas, berarti menuju sumber cahaya atau namanya fototropisme. Apa sih dikendalikan apa? Jadi gerak tumbuhan kalau kita bergerak kan dikendalikan oleh saraf ya, otak kita. Dan juga ada saraf tidak sadar. Nah, kalau gerak tumbuhan ini dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh hormon. Nah, hormon itu apa sih? Bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Kita juga punya hormon. Nah, contohnya itu adalah auksin kalau di tumbuhan. Lihat ini. Ini semisal sel tumbuhan ya. Nah, di sini itu ada auksin. Nah, ketika ini si matahari terkena sinar karena si auksin ini dia akan berkumpul ke tempat yang jauh dari matahari. Si auksin ini ibaratnya kayak Dracula, dia nggak suka sama matahari, dia maunya jauh-jauh matahari, dia sembunyi di tempat yang gelap.
Nah, dia berpindah ke area yang tidak terkena sinar matahari. Nah, karena oksin banyak di sini, maka selnya akan tumbuh lebih panjang akibat oksin lebih banyak. Nah, ini kan selnya lebih panjang, padahal jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, karena yang sebelah sini lebih panjang, akhirnya dia bengkok deh. Nah, bengkok menuju cahaya matahari. Nah, kemudian gerak nasti. Gerak nasti ini adalah geraknya itu nggak ada hubungannya sama arah datangnya rangsang atau stimulus. Kalau tadi kan arah tumbuhnya batang kan mendekati kan menuju sinar. Nah, ini kalau gerak yang ini tuh nggak ada hubungannya, mau sinarnya dari mana juga geraknya kemana gitu. Nah, lihat ini. Nah, fotonasti. Foto tadi cahaya kan, nanti geraknya, trigger. Pemicunya itu adalah foto atau cahaya, rangsangannya berupa cahaya. Nah, ini bunga apa ya ini? Kayak bunga sepatu atau bunga apa? Bunganya ini mekar, bukan bunga sepatu deh, entahlah. Nah, jadi bunganya ini kalau kena cahaya dia akan mekar. Nah, kalau malam dia nguncup. Kemudian ini ada niktinasi. Niktinasi itu malah mekarnya kalau malam. Kalau siang dia nguncup. Kalau siang dia ini apa? Cinderella. Ini Cinderella niktinasi ini. Ini bunga wijaya kusuma ya. Cinderella. Dan kalau malam dia cantik, mekar. Kalau siang dia malu-malu nguncup. Nah, kalau ini termonasti. Ini bunga lilip. Bunga tulip, bunga lilip. Ini bunga tulip. Kalau suhunya hangat, dia mekar. Kalau suhunya dingin, dia nguncup. Nah, ini tadi si putri malu. Ini geraknya namanya tikmonasti. Ingat ya, tikmo tadi sentuhan, termo itu suhu, nikti ini gelap, foto itu cahaya. Nasti kompleks ini gerak membukanya stomata. Ini stomata yang ada di daun. Nah, mana yang foto, mana yang termo? Ini bunga matahari, ini fotonasti juga. Bunga sepatu fotonasti juga. Kalau malam dia nguncup, kalau siang dia mekar. Terus ini ada bunga krokus. Biasanya juga dibuat saffron tuh loh, yang mahal banget itu loh saffron. Kalau yang nggak tahu ya udah, kapan-kapan cari di Google ya saffron. Nah, ini Wijaya Kusuma lihat nih. Ini pas masih agak nguncup, nanti dia lama-lama mekar. Sleep movement, pergerakan tidur. Nah, ini dia mekar. Kalau di sini dia apa? Ngumpul ya. Jadi kayak ini pas bangun, ini pas tidur. Nah, tikmonasti ini tadi. Apa sih bedanya tikmonasti dengan tikmo? Apa sih bedanya tikmonasti dengan tikmotropisme? Lihat nih. Nah, kalau tikmonasti disentuh dia nguncup. Kalau tikmotropisme sentuhan dia menuju ke yang nyentuh. Nah, bedanya apa? Arahnya. Kalau si tikmotropisme ini arahnya menuju ke sumber sentuhan. Nah, dia kan nanti jadi merambat ke sumber sentuhannya ini kan. Nah, yang penyangga. Tapi kalau seismonasti atau tikmonasti, dia disentuhnya dari atas, dia kan tetap nguncup. Arahnya juga cuma poin nguncup, nggak ada arah-arah yang lain. Jadi arahnya tidak ada hubungannya dengan sumber rangsang. Semoga bisa dipahami ya. Intinya kalau tikmonasti ini arahnya tidak berhubungan dengan sumber rangsang. Sedangkan tikmotropisme ini arah geraknya mendatangi sumber rangsangan. Oke, nah kemudian ada gerak taksis. Nah, gerak taksis itu apa? Gerak pindah tempat tumbuhan. Sebagian maupun seluruhnya. Contohnya apa? Nih, gerak pindah tempat organel kloroplas. Masih ingat kloroplas? Kloroplas itu organ di dalam sel yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian ada ini juga sel gamet jantan menuju sel gamet betina. Tuh sperma yang mendatangi ovum tuh kan geraknya seluruh tubuhnya kan. Nah, ini namanya gerak taksis. Nih. Nah, ini sebelum disinari kloroplasnya kayak gini. Setelah disinari, nah dia ini berpindah.
Selesai. Nah, sekarang saatnya tugas. Tugasnya apa sih? Tugasnya bikin clipping ya. Bikin clipping tugasnya. Nah, tugasnya bikin clipping. Nah, ini kan nanti ada gambar banyak ini kan. Nah, kalian print di buku, kalian bikin bagan, nanti terus kasih lihat bagannya, terus kalian kasih keterangan sama kalian kasih foto mana yang fototropisme gambarnya kayak apa, geotropisme gambarnya kayak apa, tikmotropisme kayak apa. Kemudian yang nasti ini ya, intinya bikin clipping. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau yang kurang paham bisa tanya di grup WA atau bisa juga tanya di forum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.